Halo besinya kata Ani, Belsti baru bebas dari penjara. Revelino yang juga ikut dalam pusaran persoalan dugaan pengakuan Lisa Mariana perihal sang anak sulung merupakan anak dari Ridwan Kamil. Kemarin dalam wawancaranya bersama awak media, Revelino bukan cuma buka suara, tapi juga diduga membongkar banyak hal soal Lisa Mariana, di mana salah satunya adalah tentang hubungan cintanya dulu dengan Lisa yang menurutnya adalah hubungan dengan status, bukan seperti yang disebut Lisa hanya FBB alias friend with benefit. Bahkan kedatangan Lisa beberapa waktu lalu ke Komnas HAM Perempuan pun terlihat ditertawakan Revelino dan disarankan untuk Lisa sebaiknya pergi ke psikolog. Bahkan Fikri selaku kuasa hukum Revelino pun jadi menyinggung statement Lisa yang kini viral menyebut Ani no, simpenan yes. Kemana tuh Komnas Perempuan? Iya. Tapi malamnya dugem. Yang gue tahu kan, malamnya dugem. Terus pagi ke Komnas HAM. Salah, lebih baik dia ke psikolog atau psikiater. Bang Ino mungkin sebenarnya sejak kapan sih kenal LM sendiri kalau kita bisa flashback ke belakang? Di awal 2021 dia datang ke kafe main. Terus saya lagi bikin burger, lagi masak lah buat teman-teman saya. Dia datang minta kenalan. Gitu. Dia minta kenalan pribadi ke saya. Dari itu ya udah berlanjut tuh kita pacaran. Berarti emang ada status pacaran ya Bang? Bukan Ada, cuma ada. Dia ngomongnya kan FBB. FWB gitu kan? Oh, enggak ada lah. Seharusnya pacaran, kita jalan bareng, dugem bareng. Maksudnya ya Sampai akhirnya ada kecelakaan itu. Mungkin pacarannya berapa lama Bang? 4 bulanan. Dan itu situasi sudah ketemu beliau, apakah Abang sudah ketemu Gue sih pacaran ya karena gue fokus ke dia ya itu hari. Ya udah, gue ketika gue pacaran ke satu orang gitu loh, nggak cari ke lain-lain. Ketika dia mengakui dia hamil ya gue harus bertanggung jawab lah sebagai laki yang benar gitu, laki yang bertanggung jawab ya gue harus bertanggung jawab. Memang dari awal itu dia sudah mengakui bahwa itu anak dari Kak Ino sendiri Iya. gitu ya? Dia selalu bilang ya selama ketemu ini anak kamu, sampai akhir lahiran pun dikirim fotonya waktu itu. Ya ini bilang ya ada anak saya, ya saya akui. Menurut saya itu tidak efektif. Kenapa? Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu hanya untuk membuat pengaduan laporan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan. Contohnya KDRT. Ini cerdas kawan gue ini, cerdas. Jadi KDRT, ada penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Itu efektif dan tepat membuat permohonan dan perlindungan hukum seperti itu. Kalau Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak merekomendasikan atau membuat perlindungan kepada LM ini, hari ini saya pertanyakan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kalau memberikan permohonan perlindungan itu kepada LM ini. Kenapa? LM ini sendiri yang berstatement Ani no, kan begitu? Simpanan yes. Begitu ya? Iya. Kalau kami ini Nah Besti, bicara mengenai awal lahiran anak pertamanya, Lisa Mariana beberapa waktu lalu saat podcast dengan Richard Lee mengaku kalau ia mengirim foto sang anak usai dilahirkan ke RK melalui ajudannya. Namun di sisi lain, Revelino yang kini telah bebas justru mengaku ia juga dikirimi foto anak yang dilahirkan Lisa. Bahkan Ino pun menyebut sempat hampir menikahi Lisa, meski saat menemui ibu dari Lisa sudah ditanyakan perihal kesiapannya menerima perilaku Lisa, yang menurut Revelino Lisa kerap tantrum dan memiliki kecemburuan yang besar. Namun, meski begitu, ada yang menarik nih Besti. Kuasa hukum Revelino dalam wawancaranya kemarin, tepat saat kebebasan Revelino tanggal 30 Juni 2025, mengakui kalau apa yang disampaikan Lisa terkait keberadaan Revelino saat awal kasus adalah di penjara, kini diakui, namun ia pun membeberkan alasannya. Oke, Lisa, saya pengen tanya, waktu kamu lahiran, PRK ada tanya nggak sih anaknya mirip siapa, anaknya bagaimana? Nggak ada, aku kirim foto aja. Ini anaknya udah lahir ya. Kamu kirim foto? Melalui ajudannya. Karena kan aku udah nggak dapat akses untuk ini, apa namanya, hubungan. Dan apa tanggapannya? Nggak ada tanggapan apapun sampai saat ini. Sampai akhir lahiran pun dikirim fotonya waktu itu. Ya ini
bilang ya ada anak saya ya saya akui. Tadi itu posisinya Kak Ino sendiri ada di mana saat melahirkan dan udah masuk kan? Belum, saya masuk kan 2022 ya. Jadi di 2001 itu awal 2022 pun saya masih di luar, masih kerja gitu. Oh, berarti masih ketemu. Masih ketemu, terakhir pun ketemu pas salin 1 bulanan deh. Waktu itu gue sempet datang ke rumahnya sama adalah salah satu temen gue juga yang waktu itu juga ngurus kafe yang kita bikin. Di bulan puasa 2021 gue ketemu nyokapnya, gue bilang, "Mas, saya ingin menikahi Lisa." Tapi kata nyokapnya, "Apakah kamu siap dengan perilaku Lisa?" Waktu itu gue bilang jawab ya siap, insya Allah siap gitu. Dan akhirnya nggak jadi. Perilaku apa sih? Perilaku apa ya mungkin? Perilaku tantrumnya itu loh, maksudnya ngambek nggak jelas, cemburunya gila gitu loh. Dia pernah cemburu sama salah satu ya kolega saya juga, teman-teman saya juga itu hari dengan ya begitu. Pas saya pengen buka coffee shop yang kedua, di tempat coffee shop yang kedua dia ya tantrum nggak jelas gitulah. Berarti putusnya karena tantrum juga. Aduh iyalah, nggak kuat lah. Gue pikir juga kan tadinya, maksudnya gue pernah gagal, dia pernah gagal, ya udah sih jalanin aja gitu kan, ya sama-sama mau gue bareng. Betul. Iya, siapa dia? Ervi? Mantan kamu? Memang iya pernah. FWB lah gitu. Mm-mm. Dan kamu katanya pernah bilang bahwa itu anaknya dia. Kamu pernah hamil anak dia? Gini loh dokter. Pada saat itu kan aku kan moodnya hamil, lagi hamil moodnya berbeda ya. Campur aduk malu juga gitu ya. Ini aku berani bersumpah demi apapun. Tapi nanti kalau aku bawa-bawa Tuhan, ntar aku dihujat lagi gitu kan. Jadi aku memang waktu itu bukan meminta sih, lebih ke siapa nih yang mau nikahin dulu, maksudnya gitu, biar si Sel ini ada. Oke, kamu terpikir hal tersebut pada waktu kamu. Makanya ada chat itu. Memang apa yang disampaikan oleh LM pada waktu itu adalah Revelina yang ada di penjara, ada satu hal yang harus kami kutipin. Memang faktanya demikian. Cuman ada dari pihak tertentu tidak mengizinkan untuk kami mengekspos ke posisi dan keberadaan beliau. Dan hari ini beliau hadir bersama-sama teman media untuk menyampaikan kebenaran dan membuat terang terhadap tuduhan LM ini kepada RK. Yang kedua, kaitannya kalaupun dia di penjara ataupun sekolah ataupun pesantren, ini tidak ada urusan, tidak ada korelasinya. Karena yang kita bahas di sini 2021 awal sampai anak itu lahir 26 Januari 2022. Nah, kayaknya babak baru bakal beneran segera dimulai ya Besti. Secara Revelino menepati janjinya yang dulu bilang bakal buka semuanya saat ia bebas. Namun di sisi lain, sepertinya kini bukan cuma perihal soal hak identitas anak antara Lisa, RK dan juga Revelino, tapi juga antara kuasa hukum Lisa dan Fikri selaku kuasa hukum Revelino yang juga panas lantaran ketersinggungannya dengan kubu Lisa yang menurutnya tidak lebih pintar darinya, hingga membuat ia siap bertaruh bakal membuat aksi di depan Pengadilan Negeri Bandung kalau memang gugatan Lisa untuk RK atas hak identitas anak diterima, karena menurutnya 1000% akan ditolak. Oh, jadi begini ya, kami baru sampai ya dari Pengadilan Negeri Bandung ya, lumayan jauh perjalanan kami ini. Cuman begini ya, saya sedikit kecewa. Karena apa? Yang pertama, kuasa intinya dari LM itu tidak hadir hari ini. Karena ada satu hal yang ingin saya pertanyakan terhadap kalimat dari rekam sejawat saya yang berstatement menyampaikan ada satu teman-teman media yang bertanya kepada mereka bagaimana tanggapan dan respon terhadap kedatangan kuasa dari Revelino. Ada satu bahasa yang disampaikan oleh lawyer ini menyampaikan, nggak tahu kali, mau belajar kali sama saya, kata dia. Kan begitu yang dia menyampaikan. Yang kedua, banyak-banyak baca buku itu katanya, kalau mau belajar katanya. Dan terakhir yang ketiga, dia menyampaikan intervensi itu tidak bakal bisa masuk katanya. Begitu ya yang disampaikan. Karena nggak bisa lagi katanya. Faktanya hari ini intervensi itu dibacakan dan kami dikonfirmasi oleh Pengadilan Negeri Bandung, dan minggu depan agenda tanggapan terhadap intervensi yang kami ajukan. Yang kedua, saya sangat menghormati rekan-rekan sejawat dari pihak sana
Cuman kalau dia sedikit menyerang atau menyenggol kehormatan saya dengan menyatakan bahwa suruh banyak belajar dan baca-baca buku, emang dia merasa lebih pintar dari saya. Saya tersinggung betul ini. Jadi nggak main-main. Kalau dia datang tadi, saya akan tanya maksud dan tujuan dia itu apa. Mungkin akan saya ajak berantem aja. Kalau nggak kita taruhan, siapa yang lebih pintar di sana? Kalau kita berbicara secara intelektual atau secara profesi, dia mengajukan gugatan itu saya yakin 1000% gugatan itu akan ditolak dari DNO. Terlebih hari ini kami masuk sebagai intervensi, saya lebih yakin lagi gugatan itu akan ditolak. Bahkan, nggak tahu mau ikut atau enggak nih, saya mau bertaruh nih sama mereka nih. Atau dengan lawyer-lawyernya Revalino itu ya, lawyer-lawyernya LM itu ya. Bahwa kalau gugatan itu dikabulkan, saya akan telanjang bulat di depan Pengadilan Negeri Bandung. Itu saya akan lari bolak-balik ini. Hebat, dan saya sekaligus akan belajar dengan mereka. Cuman kalau gugatan itu ditolak atau tidak diterima ya, atau di NO, belajar sama saya. Biar nanti saya ajarin cara konsep gugatan itu. Begitu. Nah, Besti, kalau sebelumnya kubu Lisa Mariana mendatangi Komnas HAM Perempuan dan Anak diduga sebagai salah satu langkah hukum dalam gugatan yang dilayangkan kepada RK, Muslim Jaya Butar-Butar justru mengaku ia tak punya strategi khusus melawan gugatan Lisa. Lalu kalau soal gugatan RK yang disebut halus sama kubu Lisa gimana ya menurut kubu RK? Sementara itu Besti, kubu Lisa Mariana baik kuasa hukumnya maupun Lisa sendiri belum memberikan keterangan lebih lanjut. Bahkan disebut Fikri dalam sidang kemarin 30 Juni 2025 di mana ada gugatan intervensi dari kubu Revalino, kuasa hukum Lisa pun tak terlihat hadir. Namun, jika kubu RK sebelumnya mengaku tidak menggunakan strategi khusus melawan Lisa, berbeda dengan Revalino yang mengaku bakal mendatangi KPAI lantaran kecewa melihat Lisa Mariana kerap membawa sang anak tampil. Bahkan yang gak kalah mencengangkan, meski belum diketahui hasil tes DNA-nya, Revalino telah menyiapkan langkah untuk mengganti identitas sang anak apabila tes DNA nantinya terbukti adalah anaknya. Ya, kita nggak ada strategi apa-apa. Ini kan gugatan biasa yang nggak ada menurut kami. Sekali lagi, ini kan gugatan perbuatan melawan hukum yang biasa saja gitu loh. Digugat menggugat, dia menggugat kita 16 miliar, kita anggap halu, ya memang halu. Dia nganggap kita halu, ya itu urusan dia, kan gitu. Jadi nggak ada strategi khusus apapun karena ini memang hal biasa. Gugat menggugat, tinggal kita buktikan dengan bukti-bukti, dengan saksi, dengan keterangan ahli ke depan. Kami yakin kok gugatannya pasti NO. Dengan tidak mendahului Tuhan Yang Maha Kuasa, juga dia tidak mendahului majelis hakim, ya sekali lagi ya kami optimis gugatannya pasti, ya mudah-mudahan NO gitu. Gitu Mas. Yang namanya pendapat asumsi ya sah-sah saja kalau ngomong begitu ya. Justru kalau kami mendalami gugatannya yang halus sebetulnya, gugatan mereka 184 tersebut. Ilusi lah, kenapa? Coba rekan-rekan media cek lah. Dia kan minta tes DNA di dalam petitumnya. Tapi dari satu sisi, dia meminta bahwa ini anak adalah anak biologis dari Ridwan Kamil. Ini anak harus dikebutuhin nafkahnya, diberikan jaminan pemeliharaan anak, diberikan kesehatan dan segala macam. Pertanyaannya kan belum ada tes DNA. Bagaimana bisa mungkin dia membuat logika seperti itu kalau misalnya itu belum ada tes DNA? Makanya sekali lagi itu baru satu sisi hal ya. Kami tidak mau menanggapi terlalu jauh lah apa yang disampaikan kuasa hukum dari Lisa Mariana. Tinggal kita buktikan saja di pengadilan negeri sejauh mana gugatannya, sejauh mana gugatan intervensi kami bisa kami buktikan. Jadi saling membuktikan aja ke depan nanti. Ambil lah, kasihan lah, itu anak gue, kalau memang itu anak gue ya harus gue pertahanin lah. Kenapa Pak? Ya karena gue laki yang dipertanggungjawabkan, apalagi sih kalau bukan omongan dan tanggung jawabnya aja, tidak itu aja sih. Ya gue juga, dia gembor-gembor, gue juga pengen gembar-gembor ya, ayo tes DNA bareng gitu loh. Kenapa mesti takut gitu loh. Kalau emang benar ya kita buktiin ya sekarang, siapa yang benar siapa yang salah ya hanya tes DNA aja sih yang bisa ngebuktiin. Kalau memang tidak terbukti ada anak saya ya bakal gue ganti semua namanya sih, gitu aja. Alasannya apa?
Ya karena gue nggak pengen lihat anak gue jejak digitalnya buruk atau apapun, itu gue nggak pengen banget. Untuk hidup yang baru gitu ya bang. Iya. Kami mau datang ke KPAI untuk minta perlindungan terhadap anak tersebut. Betul. Karena anak tersebut menjadi korban hari ini. Kayak dijual. Korban dijual, ditampilkan di Diambil sosial tanah. media dan segala macam, digendong-gendong segala macam, diajak joget. Itu luar biasa. Hari ini KPAI jangan sampai salah kaprah bahwa ini ada ayah biologis dan sampai detik ini dipersulit untuk ketemu dengan anak tersebut. Dan sampai detik ini dia mempertanyakan dan menuntut haknya sebagai ayah biologis. Jadi dalam waktu dekat kami secara resmi akan membuat pengaduan dan permohonan kepada KPAI. Jadi siap Begitu. untuk menggendong saya. Siap. Bang, tadi Untuk juga ganti nama sudah disiapkan belum? Nah, tadi Siap, juga ya? dikatakan kalau Dia berniat mau mengganti nama anak itu. Itulah sampai sejauh itu saudara saya ini berpikir untuk melindungi hak dan anak itu, karena anak itu masih di bawah umur, dikorbankan oleh perempuan ini. Kan begitu. Dengan bangganya dia, sekali lagi, ani-ani bukan, simpanan yes. Apa bedanya ani-ani dengan simpanan itu? Simpanan berapa banyak orang kamu? Kan begitu. Emang muat disimpan. Nanti kamu disuruh cuci muka lagi. Apa mandi. Ini bilang gembel lagi kita nanti. Kan begitu. akhirnya Revelino Jadi begini ya, saya melihat bahwa LN ini suatu kepanikan ya, karena dia menganggap Revelino ini tidak akan pernah muncul, dan dia pasti mengetahui keberadaan dan posisi Revelino ini. Jadi dia membuat drama, tuduhan, fitnah dengan mengatakan suatu hal karena dia anggap mungkin ya, ini statement dia sendiri ya, pada saat di awal preskon tujuan dia kan duit. Mungkin itulah ya, saya menduga hal itu dilakukan karena apa? Dia mencari suatu keuntungan terhadap hal ini tanpa memikirkan bahwa dia lupa atau tidak tahu ya, mungkin dulu pernah sering mabok kan. Jadi dia maboknya nggak sadar-sadar sampai sekarang. Bahwa ada lelaki di sini yang namanya Revelino, ganteng lah, kita berdua 11-12 lah, kita berempat ini kan, ganteng lah, kok nggak diakui kan? Benar. Itu jadi dia menduga bahwa Revelino ini tidak akan pernah bersuara dan muncul. Cuman salah kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan sejawat di sana, kenapa kok dia nimrum sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Dari dulu. Cuman kalian nggak tahu. Kalian ini kan baru jadi kuasanya LM. Nggak tahu historinya mereka bercocok tanam kan begitu. Kapan terjadinya hubungan badan itu? Katanya ada kepanikan di Lisa Besti. Apakah ini jadi dugaan kenapa Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya nggak angkat suara setelah kemarin Revelino bebas dan perihal hasil sidang gugatan di PN Bandung? Secara kalau kubu RK buka suara Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.